awal film, seorang wanita bernama Koharu terlihat sedang sibuk bekerja. Lalu dia mendapat telepon dari seorang manajer apartemen mengatakan adiknya Kyoko sudah beberapa minggu ini tidak keluar kamar. Dia menyuruh Koharu datang untuk memeriksa keadaan adiknya itu. Singkat waktu di siang hari, setelah pekerjaannya selesai, Koharu bergegas pergi menuju alamat apartemen tempat tinggal Kyoko. Ketika sampai, dia disambut baik oleh manajer apartemen. Pak manajer mengatakan dia sangat khawatir sesuatu yang buruk terjadi kepada adik Koharu. Namun Pak manajer tidak berani masuk karena Kyoko tinggal sendiri di apartemen ini. Ketika mereka berdua masuk, betapa kagetnya Koharu saat melihat semua celah di ruangan ini ditutupi solatip merah. Lalu dia melihat Kyoko pingsan di dalam kamar mandi. Kemudian Koharu membawa adiknya pergi ke rumah sakit. Dokter mengatakan kemungkinan besar Kyoko mengalami depresi atau trauma terhadap sesuatu yang membuat keadaannya seperti saat ini. Dokter menyarankan agar Koharu selalu bersama adiknya itu. Setelah mengetahui keadaan adiknya, Koharu kembali ke apartemen. Dia berniat membawa baju ganti untuk Kyoko selama berada di rumah sakit. Ketika menemukan kamera milik Kyoko, Koharu merasa penasaran. Lalu dia memutar rekaman di dalam kamera itu. Dan tiba-tiba, betapa kagetnya dia saat melihat sosok wanita menyeramkan menampakkan diri di celah dinding. Melihat kejadian aneh ini, Koharu semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada adiknya Kyoko. Singkat cerita, Koharu kembali menemani adiknya di rumah sakit. Ketika sedang merapikan pakaian, Koharu merasa senang saat melihat adiknya sudah siuman. Tapi anehnya, Kyoko lari dan berteriak ketakutan, lalu dia bersembunyi di sebuah ruangan. Dan betapa paniknya Kyoko saat melihat banyak sekali celah di ruangan ini. Sedangkan di luar, Koharu sibuk mencari keberadaan Kyoko. Saat masuk ke sebuah ruangan, dia menemukan Kyoko gemetar ketakutan. Melihat keadaan adiknya saat ini, Koharu merasa sangat sedih. Kemudian scene berpindah ke seorang wanita muda. Dia dan ayahnya datang ke lokasi rumah yang baru saja si ayah beli dengan harga murah untuk merapikan dan menyimpan barang yang ingin mereka pindahkan ke rumah ini. Ketika mereka berdua masuk dan menyimpan barang-barang, anaknya merasa keadaan di dalam rumah ini cukup aneh. Namun si ayah mengatakan mungkin itu hanya perasaan saja karena mereka berada di tempat baru. Lalu dia pun heran saat menemukan foto penghuni lama dan melihat coretan di setiap lembar buku bertuliskan kematian. Sementara itu terlihat Kyoko sudah kembali ke apartemen. Dia bertanya kenapa Koharu lebih mementingkan pekerjaan dan tidak memiliki sedikit pun waktu untuk menemani dirinya. Lalu tiba-tiba lampu di kamar ini padam. Kyoko pun panik saat Koharu hilang dan melihat sosok wanita menyeramkan di samping lemari menatap ke arahnya. Namun beruntung semua ini hanya mimpi buruk Kyoko saja. Kemudian dia memberitahu Koharu, sebenarnya 2 minggu lalu, Kyoko dan teman-teman sekolahnya masuk ke sebuah rumah kosong untuk membuktikan mitos tentang legenda urban hantu wanita bernama Sukima Onna benar nyata atau tidak. Ketika memasuki rumah itu, tanpa rasa takut, teman-teman Kyoko menantang hantu Sukima Onna supaya menampakkan diri di hadapan mereka. Dan di saat itu juga, satu persatu teman Kyoko hilang. Lalu saat Kyoko mencari keberadaan teman-temannya, tiba-tiba betapa kagetnya Kyoko saat melihat sosok wanita menyeramkan menatap ke arahnya dari dalam lemari.
Sampai sekarang, keempat teman Kyoko masih belum ditemukan. Singkat waktu di malam hari, si wanita pembeli rumah kembali datang ke tempat itu karena ayahnya tidak ada di apartemen. Setelah masuk ke dalam rumah, dia merasa ayahnya berada di lantai atas, dan ketika naik, tiba-tiba betapa kagetnya dia saat melihat tangan ayahnya diseret paksa oleh makhluk menyeramkan. Kemudian di pagi harinya terlihat Koharu mencari informasi tentang legenda urban hantu wanita bernama Sukima Onna di internet. Setelah mendapatkan beberapa petunjuk, Koharu mendatangi salah satu korban yang pernah selamat dari teror hantu itu. Pria ini mengatakan ketika seseorang melihat sosok wanita menyeramkan di sebuah ruangan, dia akan selalu diteror oleh sosok wanita bernama Sukima Onna. Namun dia tidak bisa membantu adik Koharu karena dia bukan seorang paranormal yang bisa mengusir hantu. Lalu dia memberitahu Koharu, 20 tahun lalu, seorang wanita bernama Shimako Iwata hilang di rumahnya tanpa jejak. Sampai saat ini masih belum bisa ditemukan. Dan kejadian itu dijadikan mitos spiritual di kalangan masyarakat. Terlebih wajah Shimako sangat mirip dengan wajah hantu Sukima Onna. Mendengar kasus hilangnya Shimako, Koharu semakin bingung bagaimana cara menyelamatkan adiknya. Setelah dia kembali ke apartemen, Koharu melihat Kyoko kembali tidur di bak kamar mandi. Sedangkan pria tadi datang ke tempat hilangnya teman-teman Kyoko. Saat dia masuk, terlihat rumah ini sudah dibeli oleh seseorang. Dan ternyata dulu pacarnya juga hilang di tempat ini. Kemudian pria ini terus memanggil nama pacarnya. Saat sosok wanita menyeramkan menampakkan diri, dia merasa itu adalah arwah kekasihnya. Tapi tiba-tiba dia diseret paksa masuk ke celah dinding. Sementara itu di apartemen, Kyoko terus diteror oleh sosok hantu Sukima Onna. Ketika hantu itu ingin menyeret paksa Kyoko, beruntung Koharu datang menyelamatkan adiknya ini. Melihat keadaan semakin parah, Koharu merasa dia harus pergi ke tempat hilangnya teman-teman Kyoko untuk mencari lebih banyak petunjuk dan mengakhiri teror yang dialami adiknya saat ini. Singkat cerita, Koharu sudah berada di dalam rumah kosong yang pernah didatangi oleh Kyoko dan teman-temannya. Ketika dia masuk, Koharu menemukan sebuah handphone tergeletak di celah pintu. Dan saat dia ingin mengambilnya, Koharu mendengar suara seseorang di dalam lemari. Merasa penasaran, Koharu membuka lemari itu. Ternyata di dalam ada seorang wanita sedang bersembunyi. Si wanita mengatakan kemarin malam dia datang ke sini mencari ayahnya yang hilang setelah membeli rumah ini. Namun dia melihat sosok wanita menyeramkan yang ingin menghabisi dirinya. Mendengar kejadian itu, Koharu mengajak dia ikut mencari petunjuk kenapa hantu Sukima Onna selalu meneror orang-orang yang datang ke tempat ini. Setelah itu, si wanita membawa Koharu masuk ke ruangan tengah dan mengatakan pertama kali dia melihat sosok wanita menyeramkan di lemari ruangan ini. Tapi tiba-tiba dia melihat hantu Sukima Onna ingin menangkap Koharu, lalu si wanita mengorbankan dirinya sendiri. Setelah itu Koharu melihat sosok wanita menyeramkan berbeda keluar dari dalam lemari. Kemudian dia melihat bayangan masa lalu dan ternyata Iwata meninggal setelah dikil ayahnya sendiri yang kesurupan Sukima Onna. Setelah mayat Iwata ditemukan, rumah ini terbakar dan Koharu pulang dengan selamat. Singkat waktu beberapa minggu kemudian, terlihat Kyoko sudah sembuh dan Koharu mengajak adiknya ini pindah ke rumah baru yang dia beli dengan harga murah supaya mereka berdua bisa tinggal bersama.
Namun saat kerja lembur, Koharu melihat sesuatu di belakang meja kerjanya. Sementara itu di apartemen, Kyoko sedang mengemasi barang yang akan dia pindahkan. Namun dia melihat sesuatu yang aneh di celah lemari dan ternyata teror hantu Tsukima Onna belum berakhir. Saat Koharu dan Kyoko hilang, film pun tamat.